Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Margi Pertiwi dari kelas 2 D3 Informatika B, NRP 3122500055. Di sini saya akan menemukan implementasi dari RSS, yaitu Really Simple Syndication, pada website yang telah saya buat pada WordPress, yang merupakan penugasan dari mata kuliah workshop aplikasi berbasis web. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu RSS terlebih dahulu. Jadi, RSS atau Really Simple Syndication itu merupakan file XML yang memungkinkan kita untuk mensindikasi konten situs. Nah, itu membuat cara untuk berbagi dan melihat berita utama dan konten. Sehingga dari berita ini tuh dapat diperbarui secara otomatis dan memungkinkan tampilan yang dipersonalisasi untuk berbagai situs. Jadi RSS itu merupakan is a protocol that provide an open method of syndication and aggregating web content. Jadi merupakan sebuah protokol yang menyediakan metode terbuka untuk sindikasi dan agregasi konten web. Si RSS ini juga merupakan syndication standard based on a type of XML file that reside on a internet server. Jadi standar sindikasi ini berdasarkan jenis file XML yang berada di server internet. Kemudian si RSS ini is a open method of delivery regularly changed web content. Jadi RSS adalah metode terbuka untuk pengiriman konten web yang berubah secara berkala. Jadi banyak situs terkait berita, weblog, dan penerbit online lainnya mensindikasikan konten mereka sebagai umpan RSS kepada siapapun yang menginginkannya. Nah, kapanpun kita ingin mendapatkan berita utama terbaru dari situs favorit, kita dapat mengaksesnya ke RSS feed yang tersedia melalui pembaca RSS di desktop. Kita juga dapat membuat RSS feed untuk situs sendiri jika konten kita sering berubah. Jadi, si RSS ini adalah aplikasi XML yang sesuai dengan spesifikasi RDF, W3School, dan dapat diperluas melalui XML. Kita juga dapat mengunduh RSS ini dari situs lain untuk menampilkan item berita terkini di situs kita, atau menggunakannya di desktop, atau menggunakan desktop atau pembaca online untuk mengakses umpan RSS favorit kita. Kemudian, mengapa kita harus menggunakan RSS? Nah, si RSS ini dirancang untuk menampilkan data yang terpilih. Dan tanpa menggunakan RSS, pengguna harus memeriksa situs setiap hari untuk melakukan pembaruan. Nah, ini mungkin terlalu memakan waktu bagi banyak pengguna. Kemudian, dengan RSS ini sendiri, atau bisa disebut dengan newsfeed, kita bisa dapat memeriksa situs lebih cepat menggunakan RSS aggregator atau situs program yang mengumpulkan dan memilah RSS feed. Nah, karena si RSS ini berukuran kecil dan dimuat dengan cepat, maka data tersebut dapat dengan mudah digunakan dengan layanan seperti telepon seluler atau PDA. Nah, kemudian jaringan web atau web links, yaitu dengan informasi serupa dapat dengan mudah berbagi data di situs web mereka untuk menjadikan lebih baik dan lebih berguna. Kemudian, siapa sih yang seharusnya menggunakan RSS? Nah, si RSS ini berguna untuk situs web yang sering diupdate, seperti situs berita, daftar berita dengan judul, tanggal, dan deskripsi, kemudian untuk perusahaan yang menampilkan daftar berita dan produk baru, kemudian untuk kalender yang mencantumkan acara mendatang dan hari-hari penting, kemudian terakhir itu bisa berubah situs seperti daftar halaman yang diubah atau halaman baru. Namun si RSS ini tidak juga berguna oleh webmaster yang jarang memperbarui situs webnya, Kemudian benefit of RSS. Adapun penggunaan RSS ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu choose your news. Jadi kita bisa memilih berita kita dengan RSS, dapat melihat berita yang kita inginkan, berita yang kita minati dan relevan dengan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua yaitu remove unwanted information, yang mana dengan RSS ini kita dapat memisahkan informasi yang diinginkan dari informasi yang tidak diinginkan atau namanya spam. Kemudian terakhir, kita dapat increase your site traffic, yang mana kita dapat meningkatkan lalu lintas situs kita. Dengan RSS sendiri, kita dapat membuat saluran berita kita sendiri dan mempublikasikannya ke internet. Kemudian, ini adalah sejarah singkat dari RSS, yang mana RSS 1.0 adalah satu-satunya versi yang dikembangkan menggunakan standar W3School RDF, atau Resource Description Framework.
Nah, ada bagian RDF. Jadi ide di balik RDF sendiri yaitu untuk membantu menciptakan web semantik, namun hal ini tidak terlalu menjadi masalah bagi pengguna awam. Namun dengan menggunakan standar web akan lebih mudah bagi orang dan aplikasi untuk bertukar data tentunya. Kemudian standar RSS yang belum sebaiknya kita gunakan yaitu untuk sekarang yaitu RSS 0.91 dan RSS 2.0 yang mana lebih mudah dipahami dibandingkan dengan RSS 1.0. Kemudian cara RSS bekerja, how RSS works. Jadi RSS itu digunakan untuk berbagi konten antara situs web. Dengan RSS kita dapat mendaftarkan konten kita ke perusahaan yang disebut aggregator. Jadi, untuk menjadi bagian darinya, yang pertama kita harus membuat dokumen RSS dan simpan ke ekstensi .xml. Kemudian kita unggah file tersebut ke situs web kita. Selanjutnya, daftar dengan agregator RSS. Daftar dengan agregator RSS. Nah, setiap hari agregator mencari dokumen RSS di situs web yang terdaftar, memverifikasi tautan, dan menampilkan informasi tentang umpan sehingga klien dapat menautkan ke dokumen yang mereka minati. Kemudian contoh penggunaan RSS. Jadi si dokumen RSS ini sendiri menggunakan sintaks yang menggambarkan dirinya sendiri dan sederhana. Nah, di sini ada contoh format programnya. Jadi yang baris pertama itu in first line in the document the XML declaration, yaitu mendeklarasikan versi XML dan pengkodean karakter yang digunakan dalam dokumen. Nah, dalam contoh ini, yaitu menggunakan spesifikasi XML 1.0 dan menggunakan rangkaian karakter UTF-8. Nah, kemudian di baris selanjutnya, itu ada deklarasi RSS yang mengidentifikasi bahwa ini adalah dokumen RSS. Nah, di sini RSS version 2.0. Kemudian baris berikutnya yaitu berisi elemen channel. Di sini elemen channel 5 channel sampai channel yang digunakan untuk mendeskripsikan RSS kita. Kemudian si elemen channel ini berisi tentang title, link, dan juga deskripsi. Nah, ini sampai bawah. Jadi si title mendefinisikan judul, link mendefinisikan hyperlink ke item tertaut yang kita ambil beritanya. Nah, sampai sini selesai programnya yang seperti ini. Namun jika kita menggunakan WordPress, nanti ada settingan widgetnya berupa perintah untuk membuat RSS. Jadi kita tidak perlu menambahkan codingan program ke dalam website kita. Kita hanya menggunakan widget tersebut. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan penjelasan tentang RSS-nya. Di sini saya akan melanjutkan pada pemaparan implementasi RSS pada profil website yang telah saya buat pada WordPress. Baik, di sini pertama saya menuju ke halaman WordPress, di mana website yang saya buat yaitu di WordPress. Di sini saya mengunjungi situs Dignify Project, yaitu situs di mana halaman website berada. Nah, di sini adalah profil website yang telah saya buat, yang sudah saya jelaskan pada modul sebelumnya. Di sini ada judul, ada nama saya, kemudian ada about me, kemudian project dan experience saya. Ini adalah tampilan dari website profil saya. Nah, di sini nanti kita akan membuat RSS seperti ini. Nah, ini adalah RSS yang telah saya buat sebelumnya. Di sini nanti ada link menuju ke situs terkait, kemudian di sini ada judul dan lain-lainnya. Namun di sini saya akan menghapusnya terlebih dahulu dan saya akan melakukan demonstrasi ulang. Baik, di sini yang langkah pertama yaitu saya menentukan judulnya. Nah, untuk memudahkannya saya akan copy paste judul yang ada di sini. Kemudian di paste. Nah, di sini saya akan memberikan judul Enjoy this RSS page. Ini adalah judulnya. Kita upload. Nah, kemudian untuk deskripsi singkatnya, saya juga ingin mengcopy dari deskripsi singkat di atas ini. Copy. Nah, paste. Adalah. Di sini kita paste. Di sini kita copy. Kemudian kita paste. Nah, kita naikkan.
Jadi di sini saya akan memberikan kalimat, saya akan rubah kalimatnya menjadi for more information, click the link below. Untuk informasi lebih lanjut kita bisa user nanti bisa mengklik pada link yang telah tertera di bawah itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menambahkan. Baik, setelah ini kita memasukkan menu RSS-nya. Di sini kita pilih blog, kemudian pilih RSS. Nah, di sini kita menuju ke situs ini, CNN with RSS, kemudian kita klik paling atas, kita pilih beritanya, kita copy. Di sini saya yang pertama pilih yang top series, copy link address, kemudian kembali ke laman kita kopikan, gunakan URL. Nah, nanti akan tampil beberapa baris berita yang berasal dari CNN. Nah, di sini kita atur agar lebih bagus. Kita pilih yang ini, nah agar rapi, kemudian kita pilih yang pro. Kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini saya pilih yang daftar shift-nya. Saya ingin menambahkan gambar di sini di grup. Ini kan sudah ada RSS. Di sini saya ingin menambahkan media dan teks. Nah, di sini sudah ada masuk. Nah, saya ingin menggesernya. Di sini masuk ke grup. Ini nanti masuk ke grup. Nah, si RSS ini masuk ke media dan teks. Nah, jadinya seperti ini. Kita hapus saja bagian yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Kita masukkan gambar. Ini pilih yang top series. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Kita tunggu. Nah, agar lebih rapi, kita pilih yang click button. Nah, jadinya seperti ini. Di sini saya ingin menambahkan judulnya. Jadi sini saya ingin menambahkan teks. Sini tambah, copy saja. Nah, di sini tulisannya series in the world. Nah, seperti ini. Kita pilih yang rata kiri. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, di sini ada beritanya yang bisa diklik. Ini ada gambarnya. Nah, saya ingin menambahkan lagi seperti ini. Nah, kita bisa, untuk lebih cara mudahnya, kita bisa copy paste. Nah, kita turunkan. Nah, kita ganti jadi teknologi speech. Nah, jadinya seperti ini. Lebih rapi. Nah, kemudian kita kopas yang ini, copy kita naikkan. Nah, kita naikkan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menambahkan berita lain. Kembali ke RSS, ingin menambahkan yang teknologi, kita copy, kembali lagi. Nah, kita edit, Ctrl V, kemudian URL. Nah, ini adalah link baru. Gambarnya kita rubah juga, unggah teknologi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita ingin menambahkan lagi satu lagi, kita bisa kopas lagi agar lebih cepat. Kita naikkan. Oh, tidak bisa. Kita hapus terlebih dahulu. Kita kopas dari sini saja, copy V, turunkan. Nah, kita tambah lagi copy V untuk menambah spasinya. Nah, ini jadi spasi. Kita tuliskan science. Ya, kita pilih yang ini, science and speech.
Science fans page. Nah, ini kita copy juga, copy. Kita langsung dari atas saja biar lebih mudah. Kita kembali, kita copy V, Ctrl V, kemudian kita turunkan. Nah, seperti ini. Kita ganti ke size and space. Ini juga linknya kita copy link, kemudian di sini kita sunting, hapus, Ctrl V. Nah, ini akan muncul berita tentang size and space. Kita juga bisa mengganti fotonya, unggah. Kita pilih ini, science. Nah, sudah. Baik, di sini saya juga menambahkan untuk berita Asia. Nah, seperti ini isinya. Nah, kemudian di sini ada judul, deskripsi singkat. Ini judulnya kita bold. Ini untuk linknya, ini juga kita bold. Nah, setelah sudah, kita simpan, klik simpan. Nah, setelah sudah tersimpan, lalu kita cek, lihat situs. Kita tunggu. Nah, ini adalah website saya. Kita scroll ke bawah. Apakah RSS-nya sudah masuk? Scroll. Nah, ini adalah page untuk RSS. Di sini ada judul yang telah saya buat tadi. Dan ini ada kalimat. Nah, karena ini terlalu dekat, ini saya akan memberikan spasi sebentar. Baik, setelah saya edit, sudah saya enter antar berita. Kita cek, kita refresh. Nah, ini dia enjoy this RSS page. Nah, ini sudah ada batasnya, jaraknya, lebih rapi. Ini ada top search in the world, berita. Oh, ini belum saya ganti teknologi, sebentar. Kita rubah ke teknologi. Oke, kita buat dulu. Kita simpan. Kita refresh. Nah, sudah. Ini adalah berita untuk top series in the world, teknologi, science and space, kemudian Asia. Nah, lalu kita klik, kita cukup klik yang ini. Nah, itu akan nanti menuju ke berita terkait. Nah, ini berita April 3, 2023 Trump Indictment News. Jadi berita itu nanti, apabila kita mengklik link tersebut, nanti itu akan menuju ke berita terkait. Nah, link tersebut juga akan terbarui sesuai update dari CNN. Kembali, kita coba yang lain. Nah, ini kita coba yang science, explanation for contextual listening. Kita coba. Nah, ini akan menuju ke link terkait seperti ini. Jadi ini masih loading, kita tunggu. Nah, seperti ini beritanya. Kita coba yang lain juga untuk memastikan linknya aktif. Afghanistan. Dari berita Asia kita coba. Nah, ini muncul berita-beritanya. Oke, ini menunjukkan bahwa link terkait sudah aktif dan sudah berhasil melakukan RSS pada website profile yang telah saya buat. Kita kembali, kita tutup. Perlu kita ketahui bahwa website yang telah saya buat ini menggunakan localhost, jadi kita tidak boleh lupa untuk menyalakan Apache dan MySQL. Baik, demikian presentasi demo implementasi RSS pada website profile yang telah saya buat pada WordPress. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.